pertanyaan ke presenter atau narasumber, kirim komentar, serta ikut polling. Ada hadiah dan souvenir menarik untuk Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam saudara. Para kontestan dan tim pemenangan tampaknya sibuk saling lempar pernyataan bahwa tim lawan melakukan politik kebohongan. Lama-lama publik bisa jadi jengah untuk menakar siapa kira-kira yang betul mengutarakan kebenaran atau yang lainnya siapa yang mengujarkan dusta untuk menarik pemilih dan juga suara massa. Dan kalau kita lihat ini sudah 6 bulan jelang pemilihan, yang dinantikan publik tentu tidak hanya perang pernyataan, tetapi juga adu gagasan dari para kontestan. Kita akan bahas di Mencari Pemimpin malam ini dalam episode Siapa Jual Kebohongan bersama saya, Friska Klaris. 6 bulan jelang Pilpres 2019, kontestasi antar kedua kubu Capres-Cawapres pun semakin panas. Saling sindir hingga saling tuding terhadap lawan politik dilontarkan oleh kubu Jokowi Ma'ruf maupun Prabowo Sandi. Salah satu polemik yang memanaskan tensi politik adalah tudingan tentang politik kebohongan. Polemik soal politik kebohongan berawal ketika Presiden RI yang juga Capres nomor urut 1 Joko Widodo menyampaikan imbauan untuk menghentikan politik kebohongan. Kita harus bersama-sama menunjukkan pada rakyat bahwa yang kita lakukan bukan perang demokrasi, melainkan sebuah perayaan demokrasi. Melainkan sebuah perayaan pesta demokrasi. Perayaan yang diisi dengan adu gagasan, adu program, adu ide-ide, adu rekam jejak, adu prestasi. Inilah kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri. Dan mari kita perkuat politik pembangunan, politik kerja, politik berkarya. Meski tak gamblang menyebutkan siapa yang melakukan politik kebohongan, hal ini dinilai sebagai sindiran terhadap kubu Prabowo Sandi. Namun, kubu Prabowo Sandi justru menilai pernyataan tentang politik kebohongan sebagai refleksi dari capres petahana. Kira dia sedang menyindir dirinya sendiri ya. Itu mungkin dalam rangka refleksi kali. Yang jelas kalau menurut saya yang banyak melakukan politik kebohongan itu siapa? Kebohongan itu kan adalah orang yang membuat janji-janji kemudian janji itu tidak ditepati. Dalam kontestasi Pilpres, politik kebohongan tak hanya berdampak terhadap elektabilitas para kandidat, namun juga dapat menyulut kekacauan di tengah masyarakat. Kekhawatiran terhadap politik kebohongan dalam kontestasi Pilpres memang bukan tanpa alasan. Kasus hoax Ratna Sarumpait yang dikapitalisasi menjadi komoditas politik menjadi salah satu indikasi munculnya politik kebohongan. Dan kini, kedua kubu Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi pun saling tuding terkait politik kebohongan yang dilakukan oleh lawan politiknya. Masa kampanye Pilpres 2019 masih menyisakan waktu sekitar 6 bulan lagi hingga pemungutan suara pada 17 April 2019 nanti. Sudah semestinya sisa waktu ini digunakan untuk mengadu program serta gagasan dan bukan dengan menjual politik kebohongan. Cukup gerah ya kayaknya, bukan karena suhu di ruangan ini atau mungkin suhu di rumah Anda, tetapi karena tensi politik yang semakin memanas, apalagi sudah 6 bulan jelang pemilihan. Kita akan bahas, terutama beberapa pekan ini yang paling menghangat adalah soal tudingan politik kebohongan. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Irene, yang merupakan jubir dari BPN Prabowo Sandi. Selamat datang, Irene, selamat malam. Nanti yang akan
mengisi tempat ini adalah Gamal Albin Said, jubir BPN juga Prabowo Sandi yang masih kita tunggu. Di sebelah sana ada Mbak Dini Purwono, jubir bidang hukum PSI. Selamat malam. Juga di sebelahnya ada Dedi Sitorus, Wakil Direktur Relawan TK Jokowi Ma'ruf. Selamat malam, Dedi. Dan tidak lengkap, nampaknya kalau tidak ada panelis malam hari ini yang sudah hadir, Emrus Sihombing, Akademisi Komunikasi Politik UPH. Selamat malam, Emrus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan tampilkan kepada Anda data pernyataan-pernyataan sejumlah politisi yang menyebut soal politik kebohongan. Kita akan lihat bersama. Sesuai dengan temanya siapa yang jual kebohongan, kita akan lihat apa-apa saja pernyataannya dari sini. Kita lihat Ahmad Baidowi yang mengatakan bahwa politik itu untuk membangun peradaban. Berikutnya ada juga dari Fadli Zon soal politik kebohongan yang membuat janji-janji tidak ditepati katanya. Berikutnya kita lihat lagi tanggapan lainnya dari Abdul Qadir Karding, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, pemimpin asal bicara tanpa fakta dan data itu bahaya, yang digarisbawahi. Juga masih ada politikus lain yang menanggapi soal politik kebohongan ini. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, bahwa sudah sewajarnya Presiden mengimbau dan menjadi contoh masyarakat untuk berpolitik tanpa kebohongan. Jadi kalau lihat pernyataan ini, saya ke Mbak Dini dulu deh. Siapa sih yang kira-kira ditunjuk Pak Jokowi yang dikatakan soal politik kebohongan itu siapa yang melakukan? Kalau saya rasa sih yang dikatakan Pak Jokowi itu jelas ya, bukan spesifik kepada siapa, Mbak. Tapi kepada siapapun juga yang membuat pernyataan tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan data, gitu kan. Kebohongan itu adalah pada saat kamu menuduh seseorang itu PKI, tapi dia bukan PKI. Itu fitnah. Sebenarnya fitnah sama bohong agak tipis ya, karena fitnah itu bagian dari kebohongan. Pada saat kamu mengatakan seseorang anti-muslim, anti-ulama, sementara dia tidak. Kebohongan itu adalah pada saat kamu mengatakan tempe setipis ATM hanya berdasarkan informasi dari satu orang ibu. Kebohongan itu adalah pada saat kamu mengatakan bahwa nasi ayam di Singapura lebih murah dibanding nasi ayam di Indonesia. Jadi kalau saya melihat pidato Pak Jokowi itu cukup jelas bahwa yang ditujukan Pak Jokowi itu adalah kepada politisi, siapapun itu juga, yang melakukan politik pembodohan, kebohongan, berbicara tanpa data dan fakta. Dan di situ justru kita harus berhati-hati. Kebohongan lagi nih Mbak, karena apa? Semua capres, semua calon pemimpin bilang saya ingin memajukan bangsa, saya ingin mencerdaskan bangsa. Tapi apakah iya seorang calon pemimpin akan mencerdaskan bangsa pada saat dia menggunakan politik pembodohan dan kebohongan? Nah, itu kepentingan elektoral. Saya akan konfirmasi ini ke jubir BPS. Saya undang dulu tadi tamu kita yang sudah saya sebutkan, jubir BPN Prabowo Sandi, Gamal Albin Said. Kita undang juga untuk bergabung. Selamat malam. Halo Gamal. Mbak Lisa. Halo, tadi kita bicara nih soal politik kebohongan itu merujuk ke siapa. Kalau Bung Gamal melihat ini siapa yang Iya, jadi pertama saya anggap begini. Ada banyak hal yang harus kita lihat ya dalam konteks ini. Pertama, kalau kita lihat dalam track recordnya juga, banyak sekali statement-statement Pak Jokowi yang sampai sekarang itu belum bisa direalisasikan. Saya ambil contoh 22 Juni 2014, hari Minggu di Hotel Holiday Inn, Pak Jokowi mengatakan, saya kira memang ini harus menjadi incaran kita pertama bahwa Indosat harus kita beli kembali. Statement kedua, oleh sebab itu ke depan ekonomi kita harus di atas 7%. Terima kasih, kata Pak Jokowi 22 Juni 2014. Statement lagi, Rabu 20 Agustus 2014. Di Balai Kota DKI Jakarta, Pak Jokowi mengatakan, ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran, tidak perlu utang. Ya. Banyak statement-statement yang sekarang dianggap banyak pihak sebagai sebuah kebohongan, tapi saya tidak ingin menggunakan diksi itu karena saya menghormati beliau. Tapi ketidaksetiaan seorang pemimpin terhadap apa-apa yang dia lantunkan, itu memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa di sanalah sebuah esensi. Boleh saya ingin lanjutkan. Nah, dalam konteks itu kita harus menerima dengan ikhlas bahwa tantangan terbesar Pak Jokowi ketika menggunakan sebuah statement politik kebohongan itu juga sebuah ujian kepada beliau untuk mampu merealisasikan janjinya di sisa-sisa waktunya. Terima kasih. Jadi melihatnya seperti apa? Apa iya? Jadi gini, Ujian untuk Pak Jokowi. saya kalau lihat wajah gantengnya Bung Gamal ini, ya dengan apa yang dia sampaikan tadi, sebenarnya udah mantul kalau kata anak-anak muda Mbak, mantap betul. Cuma sayang bohong, bukan hanya bohong, begini loh. Kalau tidak bisa membedakan bohong dengan janji, ya atau rencana, itu harus kembali ke sekolah dulu, Mbak. Gimana yang tidak setujunya? Loh, saya baca aja kamu sebesar bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan bohong?
Berbohong itu tidak sesuai dengan hal sebagaimana sebenarnya. Jadi kalau sekarang pertumbuhan 5,3%, tapi Pak Jokowi kekeh sekarang 6%, itu bohong, Mbak. Jadi dari logika aja, dari kerangka berpikir, udah pikir mereka. Jadi misalnya begini, pilot bilang kita kalau terbang, kita akan berangkat jam 7.15 sampai 9.20. Tapi kalau cuaca kita sampai 9.45, apa pilotnya bohong? Ini nalar yang nggak nyambung gitu loh. Iya, ada nalar yang tidak. Jadi gini, kalau menurut saya sebenarnya kita juga harus ngebedain antara retorika. Tadi Mbak Dini ada bilang tempe setipis kartu ATM based on satu orang aja. Sebenarnya kalau misalkan melihat dari situ, Bang Sandi kan turun ke pasar. Beliau mendengar bahwa memang harga pokok ini naik, kita harus akui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Tapi untuk itu mewakili seluruh Indonesia, salah. Jadi sekarang Anda calon wakil presiden. Gitu. Dengan bertemu satu nenek-nenek, Anda mewakili 250 juta orang Indonesia. Sesat. Pak, bohong. kita benar impor garam nggak? Enggak dong. Boleh Oh, kita nggak impor garam. Nampaknya Bung Eman Kalau ingin saya berpendapat melihat sekarang. perdebatan ini justru perdebatan yang remeh-temeh. Kenapa? Ya, saya Gimana pikir tidak perlu kita perdebatkan seperti ini. Justru yang kita perdebatkan adalah program yang ditawarkan. Setuju, Pak. Sekarang Setuju. kalau kita bicara, misalnya katakanlah bicara itu bohong atau tidak, tentu basis kita adalah definisi daripada Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi bisa saja orang akan membangun dari perspektif mana, begitu. Misalnya sampai saja kita mendefinisikan bohong itu sesuatu rencana yang tidak tercapai menjadi bohong, begitu. Seperti itu saya kira tidak clear. Tetapi saya terus terang mengatakan, saya menikmati perdebatan ini. Kenapa saya mengatakan gitu? Justru ini merugikan rakyat. Kenapa? Karena rakyat terbius oleh perdebatan-perdebatan yang remeh-temeh semacam ini. Karena itu tidak ada gunanya bagi rakyat. Idealnya mereka menawarkan program masing-masing untuk rakyat Indonesia. Nah, ada yang tidak kalah ramainya beberapa waktu ini, kita lihat ini remeh temeh atau tidak, dan siapa yang bisa mempertanggungjawabkan data. Kita lihat soal pernyataan beberapa waktu ini, salah satunya soal 99% kalau kata Pak Prabowo hidup pas-pasan. Hanya 1%-nya yang menikmati kekayaan. Kita lihat pernyataan berikut. Hasil ini adalah data, fakta yang diakui oleh Bank Dunia, yang nikmati kekayaan di Indonesia hanya kurang dari 1% warga negara Indonesia. Yang 99% mengalami hidup yang sangat pas-pasan. Kalau tadi dari pernyataan tadi kita lihat ada data juga yang kami miliki, pernyataan Obama kita lihat yang sudah ditampilkan di UN General Assembly atau di Majelis Umum PBB, bahwa yang data yang dimaksud adalah data global. Nah, bagaimana menjelaskan ke publik bahwa data yang Pak Prabowo sampaikan itu dikaitkan dengan konteks lokal, konteks Indonesia? Karena kalau Kemensos mengatakan bahwa 40% warga Indonesia yang hidup pas-pasan, bukan 99%. Ya, pertama kita lihat data-data di luar yang menunjukkan bahwa kita menghadapi masalah kesenjangan dan kemiskinan. Pertama, itu pesan utama yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Oxfam mengatakan kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia hari ini itu sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. 1% orang menguasai 49,3%. Kita belum bicara masalah lahan. 1% orang menguasai lebih dari 70% lahan. Jadi begini, ini adalah sebuah pesan dari Pak Prabowo untuk membuktikan kepada kita dan ingin menggali sebuah pemikiran bahwa kemarin ada pernyataan banyak terkait 4 tahun kinerja Pak Jokowi yang kami dan banyak pihak anggap itu mungkin dikhawatirkan sebagai sisi lain dari sesuatu yang ditulis oleh How to Lie with Statistics yang ditulis oleh Darrell Harvard ya. Jadi dalam buku itu dia menjelaskan contoh begini, pemerintah mengeluarkan statement kemiskinan 5,13%. Saya lanjutkan, data ini harus dilanjutkan. 5,13%, kemiskinan 9,82% ya. Nah, kalau kita compare dengan periode, saya katakan bahwa dalam hampir 2 dekade terakhir pasca reformasi, penurunan kemiskinan dalam pemerintahan kita itu adalah terendah dalam perjalanan panjang kita selama hampir 2 dekade. Ya, yang kami ingin tanyakan tadi soal data yang diberikan Pak Prabowo soal 99% tadi, dari mana datanya? Karena ini kan jadi pertanyaan juga, tidak hanya publik tapi juga dari tim Jokowi Ma'ruf juga mempertanyakan 99% ini dari mana? Loh, itu kan statement soal pas-pasan ya. Jadi pas-pasan sangat pas-pasan. Sangat pas-pasan. Oke. Sangat loh. Jadi gini loh, kalau saya melihatnya Mbak,
Kalau saya melihatnya begini, datanya mungkin sudah benar, 1% orang Indonesia menguasai kekayaan yang besar. Tapi ketika di dalam otaknya Pak Prabowo memproses, itu berarti 99% hidup sangat pas-pasan. Ini saya meragukan akalnya Pak Jokowi untuk mencoba menganalisis data. Karena begini, Pak Prabowo, sorry. Kalau 99% masyarakat Indonesia hidup sangat pas-pasan, Mbak, nggak ada yang naik pesawat terbang, tidak ada yang punya HP smartphone, tidak ada yang punya motor, tidak ada yang tidur di hotel, semuanya ngantri beras di Bulog. Bu, itu 99%. Lanjutkan ya. Jadi datanya sudah benar, menganalisanya butuh belajar lebih banyak. Oke, begini. Saya ingin masuk, kita komparasi dengan statement pemerintah bahwa mengatakan penurun kemiskinan kita 5,13%. Jadi sangat bangga sekali. Saya katakan jangan bangga kalau kemiskinan kita terdah. Karena selama 2 dekade pasca reformasi kemiskinan kita selalu turun. Gus Dur ya, dalam periode ketika memimpin 1 tahun saja, 2 tahun kepemimpinan Gus Dur ya, tidak genap 2 tahun, itu menurunkan kemiskinan 10,1 juta. Bayangkan, per tahun Gus Dur mampu menurunkan 5,05 juta. Jadi 1 tahun Gus Dur itu lebih baik daripada 3,5 tahun, bahkan 20 kali lipat lebih baik daripada pencapaian hari ini. Itu masih saya katakan, Pak SBY periode pertama itu menurunkan kemiskinan per tahun 724.000. Mbak Priska, ya. Saya ingin lanjutkan sedikit saja. Sedikit terakhir, jadi Pak SBY periode kedua pun 960.000. Artinya apa? Kita harus melihat bahwa hari ini kita punya masalah kemiskinan, kesenjangan, dan itu menjadi PR kita bersama. Terima kasih. Ini apa kalau tadi dibandingkan dengan periode pertama Pak SBY, apa jawaban yang dimiliki oleh tim Pak Jokowi? Nah, bagaimana Anda menjelaskan soal perlambatan penurunan kemiskinan? Dibandingkan dengan 4 periode pertama, kita mesti apple to apple ya. 4 periode pertama Jokowi dengan periode 4 tahun pertama periode Pak SBY. Anda tahu kan pada saat zaman Pak SBY itu bahwa kondisi perekonomian global itu lebih mudah daripada sekarang. Anda tahu kan pada saat itu The Fed sedang mengeluarkan polisi QE, quantitative easing, di mana penggelontoran dolar terjadi, komoditas bagus harganya, devisa kita booming, itu suatu keniscayaan. Jadi medannya relatif lebih mudah dibandingkan sekarang. Anda kalau mau memberikan komentar itu harus objektif, harus melihat kepada korelasi situasi yang ada pada saat ini. Mungkin saya bisa tambahin begini, Mbak. Anda tahu kan bahwa Pak Jokowi itu mewarisi kadar Gini rasio 0,41 di akhir pemerintahan Pak SBY, dan Jokowi bekerja keras menurunkan Gini rasio menjadi 0,33 pada hari ini. Mungkin saya tambahin sedikit ini kalau dia bicara data. Misalnya begini aja, Mbak. Di zaman Pak SBY itu memang bagus, Mbak. 2005 5,6%, inflasi 11%, pertumbuhan 2006 5,5, 2007 6,3, 2008 6%. Inflasinya 100%, 6%, 6,3, 11. Pak Jokowi memang hanya 4,7%, 5%, 5,7, 5,27. Tapi yang dinikmati rakyat, Mbak, ya. Inflasi selama Pak Jokowi itu di angka 3%. Artinya apa? Daya beli rakyat terjaga. Harga-harga terkendali. Dianggap terjaga dalam masa pemerintahan Pak Jokowi. Priska, jadi, jadi saya tidak membandingkan hanya dengan periode pertama Pak SBY, periode Gus Dur, Megawati, dan juga periode pendahulu-pendahulu pemimpin kita. Dan saya menghormati Pak Jokowi, tapi kita harus lihat dalam perjalanan panjang ini adalah titik terendah dalam perjalanan kita. Cukup sampai di sana, kita akan jawab usai jeda. Tapi saya mau tanya dulu ke Pak Emrus setelah ini ya, Pak Emrus. Soal kan dari tadi banyak data yang diungkap, data versinya Pak Prabowo, data versinya Pak Jokowi. Rakyat jadi bingung, kok main data semuanya, mana yang harus dipercaya, mana yang dianggap bohong, mana yang tidak. Kita akan bahas ini usai jeda, tetap di Mencari Kebenaran. Aku dan Mama selalu pilih yang alami. Makanya kita pilih Tropicana Slim Stevia yang alami buat Mama yang diabetes dan aku yang keturunan diabetes. Tropicana Slim Stevia bantu jaga dan kontrol konsumsi gula berlebih. Harga geledek online Tiket Week, diskon tiket dan cashback yang bikin kaget. Sambar tiketmu sekarang. First, there was one. However, it takes two to keep the fire alive, to push each other to victory, to make history. They share a connection. Trust
trust each other's intuition. They move together, complete each other. We know it takes two to make formidable partners. Trusted, connected. Aku ingin mereka aktif bergerak. Karenanya, mereka perlu semangat baru. Baru, Biskuat Sandwich Cracker. Manisnya krim coklat di dalam, gurih cracker renyah di luar. Biskuat Sandwich Cracker. Semangat untuk semua. Wah, pizza baru nih. Mau dong. Cobain Dit is niet de langskant. Questo formaggio Italiano. Dit is lekker. Absolument fromage français. Nah, begini nih jadinya. Kalau udah nyobain berbagai macam inspirasi rasa keju dunia yang ada di Cheese World Pizza baru. Nikmati juga topping cheese crust dengan topping favorit pilihanmu. Cheese World Pizza, beragam keju dunia dalam satu pizza. Ngomong bahasa Prancis lagi dong. Saat kita aktif bergerak, kulit kepala jadi berminyak dan gatal. New Clean Active dengan Sea Salt 360 derajat action aktif lawan kuman penyebab gatal dan ketombe. Rambut tetap lembut. New Clean Active. Ketombe, no worries. Harga tempe adalah Rp6.000. Original. Gimana gitu kan? Paling buka IG Lambe Turah. Ikatan emak-emak zaman now melakukan demo, ini emak-emak nih udah pasti kalah argumen lah, ada aspirasinya ya udah sampaikan aja itu, dan itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang. Kata Kita, Jumat 26 Oktober, pukul 10 malam di Kompas TV. Nikmati kekayaan di Indonesia hanya kurang dari 1% warga negara Indonesia. Yang 99% mengalami hidup yang sangat pas-pasan. Segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat. Tapi yang nggak baik sering menyerang lawan-lawan politik dengan cara-cara yang tidak beradab, tidak beretika, tidak ada tata krama. Saya ingin memastikan jangan sampai jubir maupun investor dari tim kita itu melakukan politik kebohongan. Saya sampaikan jangan. Saya ingin memastikan satu persatu. Hati-hati, jangan. Itu aja. Saya kira dia sedang menyindir dirinya sendiri ya. Itu mungkin dalam rangka refleksi kali. Yang jelas kalau menurut saya yang banyak melakukan politik kebohongan itu siapa? Kebohongan itu kan adalah orang yang membuat janji-janji kemudian janji itu tidak ditepati. Kebohongan itu adalah seperti yang dilakukan oleh Ibu Ratna Sarumpait. Ya. Itulah sebetulnya Ibu Ratna Sarumpait itu karena terlalu bersemangat ingin memenangkan Pak Prabowo. Jadi dia berbohong. Saya pikir semuanya baik itu adalah Pak Fadlizon dan lain-lain menyadari ini adalah sebuah kebohongan. Tetapi mereka tidak mundur. Ingin memanfaatkan kebohongan tersebut adalah untuk meraih sebesar-besarnya suara menurut saya. Dulu kemarin sempat begitu bergegap gempita menyampaikan prestasi melakukan dalam tanda kutip ya pembelian saham Freeport yang 51%. Ya ternyata pihak Freeport mengatakan belum terjadi pembelian, belum terjadi transaksi. Ini namanya apa? Kebohongan atau kejujuran? Silahkan rakyat menilai. Satu bilang bohong, satu bilang data valid, satu bilang data benar. Nah, Bung Emrus, untuk menakarnya seperti apa nih? Misal tadi soal 99% rakyat hidup pas-pasan. Ada dua data yang berbeda, ada sangat pas-pasan. berbeda. Jadi ini yang saya sebut politisasi kemiskinan. Jangan sekali-sekali aktor politik kita mempolitisasi kemiskinan. Bicara tentang kemiskinan, kalau dia katakan misalnya 99%, 1% siapa saja yang ada di situ. Jangan politisi itu ada di situ. Jadi hati-hatilah menggunakan angka itu. Yang pasti bahwa seringkali memang politisi seolah-olah dia berempati terhadap rakyat, terhadap kemiskinan. Padahal kalau kita audit kekayaan dia, apakah dia miskin?
Nah, oleh karena itulah hentikan politisasi kemiskinan. Ada lagi soal kesejahteraan misalnya, soal harga bahan pokok yang dianggap Prabowo Sandi tinggi, tapi dikatakan oleh tim Jokowi, tidak, harga bahan pokok aman-aman. Tapi sempat ada protes juga dari Asosiasi Pedagang Pasar yang mengatakan bahwa jangan bilang harga bahan pokok mahal dong, nanti jadi larinya ke pasar modern. Kita akan lihat dulu pernyataannya berikut ini. Kita harus jujur bahwa harga bahan baku terlalu tinggi, harga sembako terlalu tinggi, BBM naik, dijanjikan tidak naik, semua gaya hidup naik, sewa toko juga naik, semua dirasakan berat. UMKM merasakan tidak ada kebijakan yang berpihak kepada mereka. Oh, itu tidak benar, karena memang di pedagang sendiri sampai tadi pagi saya konvensi pes itu di pasar itu saya cek semua barang itu murah, tidak ada tuh yang namanya mahal gitu kan, apalagi nanti semuanya itu kita buat satu pintu distribusi barang semuanya. Kalau dikatakan tadi tidak benar, ini masuk politik kebohongan atau tidak, Mbak Iren? Jadi gini, saya mau meluruskan tadi dulu. Pada saat Pak Prabowo menyatakan juga ada 99% rakyat kita hidup pas-pasan. Sangat pas-pasan. Oke, sangat pas-pasan. Jadi sebenarnya gini Pak, kita harus mengerti dulu antara retorika sama kebohongan. Jadi begini, itu ada statement lanjutannya. Pak Prabowo kemudian mengatakan, oleh karena itu sangat penting menjaga stabilisasi harga pasar, harga bahan pokok, sehingga inflasi pada saat 3% loh, 4 tahun berturut-turut 3%, belum pernah terjadi. Ini Pak, pada kenyataannya nih saya ada pegang, pada kenyataannya daya beli menurun. Pada kenyataannya daya beli menurun kuartal 4 2017 konsumsi turun. Saya meragukan data Anda, kenapa? Saya mau tunjukkan aja Gamal berbohong. Dia mengatakan pada era Abdurrahman Wahid itu lebih tinggi daripada zaman Pak Jokowi. Saya baca ini dari Kompas. Ya. Di sini dikatakan angka kemiskinan turun 19,14% dengan 38,74 juta jiwa. Tahun 2001 angka kemiskinan turun menjadi 18,41 menjadi 37,87 juta jiwa. Catat. Data angka Pak Jokowi. Bentar dulu. Data angka Pak Jokowi ini saya bacakan. Bulan Maret 2015 11,22% menjadi 28,59 juta. Terakhir angka pada tahun 2018 Maret 9,82 juta 25. Bedanya 3 juta Pak. Jadi kalau Anda bilang lebih rendah Anda berbohong. Enggak, silakan. Apakah ini momentum masyarakat melihat data siapa yang valid? Data saya sebut angka, kita sebut angka. Ini kompak tidak valid. Tahun 99. Saya tanda lah. Tahun 99 kemiskinan 47,97 juta. Silakan semua dihitung ya. 47,97 juta. Tahun 2001, 2 tahun kemudian 37,80 juta. Pengurangannya berapa teman-teman? 10 juta. Nah, sekarang itu data dari mana, Bos? Ini angkanya kalau misalkan mau ngomong itu data dari BPS bohong. BPS, data dari BPS. Anda data dari mana? BPS tunjukkan sumbernya. Saya tadi kalau misalkan itu gini. Soal angka tuh kayak dulu sebentar. Soal angka saya mau lanjutkan. Tunggu. Data angkanya berapa? Sebutkan. Biar kita hitung. Tunggu, datanya sebutkan. Tadi saya sudah sebut. Ulangi saya hitung. Tahun ini Mbak. Ini harus kalau kita berbicara soal angka masing-masing, kasihan juga masyarakat. Enggak, angkanya jelas, angkanya sama. Saya mau tanya dulu sebentar, Bung Gamal, ke Mbak Iren tadi melanjutkan yang sebelumnya. Nah, ini bagaimana untuk menjelaskan ke publik soal tadi apa ini masuk politik kebohongan atau tidak? Enggak, kita nggak boleh pindah. Ini masih harus clear dulu saya pikir. Loh, Anda menuduh saya bohong dengan data. Sekarang saya tanya, angka Anda berapa? Diulangi sekali lagi, kita semua hitung di ruangan ini. Fair kan? Fair, sini. Silakan ada. Saya udah sebutkan. Berapa? Saya sebutkan. Tahun 2000, tadi saya udah catat. Tahun 2000, angka kemiskinan turun menjadi 19,14%. Tunggu, ya berapa juta? Saya bilang 10 juta, Anda bilang 38,74 juta orang. Tahun 2000. Pak Presiden Gus Dur dilantik tahun berapa? Tanggal berapa? Masya Allah. Enggak ini clear. Masa dihitung loh. Please deh. Tanggal berapa? Jadi beliau menghitung dari tahun ke Gamal, we are not talking bullshit. Agar tidak terjebak dengan talking figure. Tahun 99 ngomong 2000 berapa? Mbak Iren? Nggak bisa. Tahun 99 2000 nggak dihitung. Data 9.000. Tahun 2000. Tahun 99 sampai 2001. Tahun 99 sampai 2000 enggak. Ayo ini merendahkan Gus Dur, saya pikir. Merendahkan Presiden Gus Dur. Bos, begini deh. Sudah
sebagai pakar komunikasi politik. Baik. Kita lihat di sini nampaknya panas dengan data masing-masing. Betul. Nah, kita sederhanakan ke publik lah. Bagaimana untuk menjelaskan ke publik untuk menakar mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak, atau bagaimana kita memaknai? Kan masing-masing punya sumber yang masing-masing dianggap valid. Bagaimana masyarakat memaknai agar pas kira-kira dengan pemahaman yang semestinya dimiliki? Baik. Kalau bicara tentang data, tergantung bagaimana proses penggunaan data itu. Kemudian bagaimana uji validitas dan reliabilitas yang digunakan ketika mengumpulkan data tersebut. Yang ketiga, siapa sumber daripada data itu? Apakah lembaga yang kredibel atau tidak kredibel? Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian saya berpendapat bahwa debat semacam ini sangat bagus sekali. Perdebatan antara pada level angka, gitu ya, pada level data. Ini yang kita dorong. Para kandidasi ini, para tim sukses ini berdebatlah pada level data, tidak pada level yang non-data. Oleh karena itulah, maka rakyat kemana menjadi rujukannya? Saya pikir rakyat bisa melihat dari media-media yang kredibel untuk melihat siapa di antara mereka data yang lebih valid, tapi bukan berarti berbohong. Jadi kalau digarisbawahi bukan berarti berbohong ya, nah karena bisa dinilai sendiri. Jadi oleh saya publik. menemukan titik temu ya. Jadi tadi Bapak membandingkan mulai 2000 sampai 2001, sedangkan Gus Dur menjabat mulai 99 sampai 2000. Nah, ya angkanya tahun 2000 dong keluar, masa tahun 99? Semuanya dong. Kita lihat per tahun. Tahun 99 itu angka tahun 98, Pak. 99 sampai 2000 sampai 2001. Anda jangan menegasikan peran Gus Dur dalam mengurangi kemiskinan dong. Masyarakat kita. Anda mau berbohong, ketangkap, sekarang narik-narik ke Gus Dur. Saya jelaskan cara Anda kepada Anda secara statistik. Silakan. Data tahun 2000 itu adalah hasil 9.999. Ngerti? Tahun 2001 itu hasil 2000. Anda belajar dulu statistik. Sudah. Jadi ya tidak bisa gitu dong. Dilatih 20 Oktober sampai 2000 sampai 2001. Enggak boleh peran Gus Dur tahun 2000 dihilangkan 2000. Untuk sama-sama sekarang kita bingung dengan data-data angka-angka ini dan juga ada bentuk banyak valid hal juga. yang butuh diketahui oleh masyarakat. Tadi sudah ditegaskan juga oleh Pak Emrus bahwa ayo dong apa programnya. Kalau tadi misalnya saja soal kritik harga bahan pokok. Apa program yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, Pak Prabowo maupun Bung Deddy? Karena kan semuanya sama-sama, bisa kok menyejahterakan masyarakat, bisa kok harga bahan pokok bisa stabil. Dari sana dulu, apa yang dijaminkan bahwa memang Jadi gini, namanya harga Mbak pasti naik. Harga itu mengikuti hukum ekonomi, supply and demand. Apakah negara kemudian harus menutupin kenaikan harga? Ya, dengan cara apa? Gaji UMR naik, Mbak. Itulah cara pemerintah. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Karena inflasi akan menjaga daya beli rakyat. Tahan dulu sampai sana. Berikutnya tadi pertanyaannya juga kritik dari pedagang. Loh, dikatakan bahwa harga naik, tapi apa solusinya? Ke Pak Sandi, apa solusi konkret yang ditawarkan? Kita sebenarnya kan fokus gimana mengembangkan potensi yang ada. Kita mengusung ekonomi kerakyatan, gimana kita bisa memberikan peluang sebanyak-banyaknya untuk rakyat kita, terutama rakyat yang di pedesaan. Sekarang kalau misalkan kita lihat, kan semuanya fokus pembangunannya jelas ada di pusat. Kalau misalkan kita lihat 50% fokus pembangunan ekonomi semuanya ada di Jawa. Jadi saya rasa jelas sekali yang kita tawarkan adalah ekonomi kerakyatan. Kita mau ekonomi dari rakyat untuk rakyat. Contohnya kita pasti turun ke pasar. Pak Sandi turun ke pasar ngomong sama pedagang, mereka semuanya komplain harga bahan pokok naik karena pada kenyataannya memang seperti itu. Tapi bisa kita dijaminkan impor garam, kita impor kedelai, kita pun impor lagi beras karena kenyataannya ada surplusnya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita beritahukan kepada publik. Kalau misalkan kritik kemudian dibilang kita hoax, itu kemudian pemerintah anti kritik gitu loh. Ini Bu Iren ini pasti suka senam nih kalau menurut saya. Karena logikanya melompat-lompat. Dia bicara tentang harga, lalu pembangunan, lalu soal keadilan di pinggiran. Saya kesulitan mengikuti, Mbak. Mbak Dini, apakah saya tidak setuju dengan pernyataan Mbak Iren tadi ya, bahwa pembangunan pada sini fokus di Jawa. Cuma di zaman Pak Jokowi loh, pembangunan itu secara masif dilakukan di Papua, dan saya bertanya kepada Presiden Republik Indonesia selama 73 tahun kita merdeka. Iya kan? Kita juga harus objektif dong, Mbak, gitu ya. Harga semen. Dan kalau dibilang kita kembali ke statementnya Bang Sandi tadi, saya agak melihat kontradiksi. Satu hal tadi Mbak Iren bilang, kita ingin memajukan ekonomi kerakyatan, UMKM dan sebagainya, pembangunan di daerah luar Jawa. Tapi kalau kita lihat dari statement yang Bang Sandi buat, itu malah merugikan pedagang di pasar tradisional. Bahkan Ketua Asosiasi Pasar Tradisional mengeluh, jangan dong
kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Nggak ada barang yang mahal kok di sini. Kalau Bang Sandi terus-menerus mengatakan mahal di pasar, akhirnya yang dirugikan siapa? Pedagang pasar tradisional kan? Sementara di sisi lain katanya Bang Sandi ingin mengutamakan memajukan ekonomi kerakyatan. Saya melihat kontradiksi di sini. Iya, saya masuk ya. Boleh? Tadi yang disampaikan itu asumsi semua. Survei Indobarometer mengatakan bahwa kekecewaan masyarakat atau ketidakpuasan masyarakat dua terendah adalah nawacita ekonomi. Mas Dan dua hal yang paling satu lanjutkan dulu dong. Satu hal. Karena saya udah capek ngomong data kemiskinan segala macam. Anda tahu kan bahwa berdasarkan data BPS ya, angka kemiskinan Indonesia mencapai single pertama kali di dalam sejarah Republik Indonesia itu di zaman Pak Jokowi. Tapi Anda juga tahu banyak balik-balik dari gini Mbak Dia. Terus kenapa tahu dengan angka kemiskinan yang mencapai single digit itu, kita sekarang menduduki peringkat kelima dengan angka stunting, which means 37% balita kita yang ada di Indonesia atau kurang lebih 9 juta balita kita mengalami stunting. Stunting itu kemudian akan berdampak kepada masa depan. Korelasinya apa, Mbak? Saya tidak melihat korelasi itu dengan stunting. Ya, saya tambahkan ya mungkin. Ya. Jadi begini, tadi saya kurang sepakat. Saya menampilkan data, dibilang capek sama data. Kita harus ini kan opini atau asumsi. Saya berusaha jawab dengan data dan realitas. Satu itu artinya survei Indobarometer itu menunjukkan dua hal yang paling yang paling tidak puas ya terkait masalah pemerintahan Jokowi adalah pengangguran dan terkait masalah ketidakstabilan harga. Satu itu. Kedua begini. Kami konkret ya. Ketika kami menyampaikan menangkap aspirasi massal, kami menawarkan program. Oleh karena itu dalam pilar ekonomi kami menawarkan revitalisasi pasar tradisional, kami menawarkan industrialisasi di bidang pertanian, lalu bagaimana membangun petani itu supaya terhubung dengan fintech dan bagaimana bisa mendorong mereka. Juga kita sebelumnya saya mau jawab korelasinya apa angka tadi korelasi tadi saja. Ya. Singkat saja tadi korelasinya apa angka kemiskinan turun dengan angka stunting yang naik. Kalau misalkan angka kemiskinannya turun kok nyatanya banyak rakyat kita yang malnutrisi anak-anaknya. Kan angka kemiskinannya turun. Itu juga bisa karena pengetahuan Mbak, bukan karena asli kemiskinan. Karena kalau saya jadi ini sudah saya ke daerah butuhkan, saya ketemu dengan ibu-ibu di desa. Mereka tadi juga masing-masing dapat fantasinya menjawab ya masing-masing pihak. Saya ke Bung Emrus dulu. Sebelumnya kan kita tidak mengenal nih. Adu data yang satu datanya betul, yang satu tidak valid, itu bahkan disebut politik kebohongan. Jadi apa fenomena yang terjadi ini sebenarnya Bung Emrus? Sehat atau tidakkah demokrasi? Saya pikir kalau adu data sesuatu hal yang sehat begitu ya. Tetapi ketika data yang berbeda, masyarakat bisa jadi bingung. Gitu mana yang valid, mana yang benar di antara sajian dari para peserta ini kan begitu. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa masyarakat harus kritis juga. Karena bagaimanapun mereka akan mengangkat dari sudut perspektif mereka yang menguntungkan mereka. Masyarakat harus kritis. Bicara soal masyarakat dan kritis, kita akan lihat apa tanggapan para warganet soal adanya politik kebohongan yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Tetap di Mencari Pemimpin, kami kembali sesaat. Aku dan Mama selalu pilih yang alami. Makanya kita pilih Tropicana Slim Stevia yang alami. Buat Mama yang diabetes dan aku yang keturunan diabetes. Tropicana Slim Stevia bantu jaga dan kontrol konsumsi gula berlebih. Harga geledek online Tiket Week, diskon tiket dan cashback-nya bikin kaget. Sambar tiketmu sekarang. Permainan memanas pemirsa. Mas Eko terluka pada lututnya. Wah, dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata Oke Plus. Widih, Oke Plus kini semakin oke. Ajaib, mereka kuat. Teksturnya berpori pemirsa. Teksturnya elastis. Oke pemirsa, Mas Eko lagi membawa bola. Dia berbola, lalu dia tembak. Ya jos. Masuk Mas Eko. Oke Plus memang oke. Please, beri aku satu Cadbury lagi. Please. Tuh, bisa kan? Wow. Apa aku bilang? Sini, Ibu buang bungkusnya. Wujudkan kebaikan dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Wah, pizza baru nih. Mau dong. Cobain. It is like the long scar. Questo formaggio Italian. It is like Absolument fromage français. Nah, begini nih jadinya. Kalau udah nyobain berbagai macam inspirasi rasa keju dunia yang ada di Cheese World Pizza baru. Nikmati juga topping cheese crust dengan topping favorit pilihanmu. Cheese World Pizza, beragam keju dunia dalam satu pizza. Ngomong bahasa Prancis lagi dong.
Makan mie ayam favoritku deh. Tutup. Mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa. Mie-nya lebih tebal dan kenyal. Sedap slurpnya. Mie sedap goreng baru. Lebih enak dari mie ayam favoritmu. Dari Wings Food. Harga geledek online Tiket Week, diskon tiket dan cashbacknya bikin kaget. Sambar tiketmu sekarang. Baru Golda Coffee Dolce Latte. Kenikmatan kopi Brazil berstandar gold. Nikmati sensasi kopinya yang menggoda. Golda Coffee Dolce Latte. A perfect blend Brazilian coffee. Cakalang, gabe rica. Wow, ini istimewa banget ya. Ini nggak ada yang nggak pedes ya. Aduh. Kudu-kudu punya daging yang lembut dan sangat lezat ketika diolah. Mumtaz. Ini katanya salah satu favoritnya presiden ketiga ya. Benar. Ada durian, original, coklat, keju dan sebagainya. Rasanya masih pure kayak yang di Manado. Ini istimewa banget ya. Food Story, Sabtu 27 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV. Nikmati kekayaan di Indonesia hanya kurang dari 1% warga negara Indonesia. Yang 99% mengalami hidup yang sangat pas-pasan. Segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat. Tapi yang nggak baik sering menyerang lawan-lawan politik dengan cara-cara yang tidak beradab, tidak beretika, tidak ada tata krama. Masih ramai di sini, bahkan semakin hangat pembahasan soal siapa jual politik kebohongan. Bicara soal pertanyaan juga muncul dari publik, dari warganet. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ini dari @Azam Arifin. Saya mau tanya kepada semua komentator di medsos ini, apakah ada politik yang jujur tanpa ada kebohongan? Kalau memang ada, seperti apa bukti konkretnya? Saya kasih ke Mbak Dini. Silakan jawab. Kembali ya Mbak, kebohongan itu adalah menyatakan sesuatu tidak berdasarkan fakta. Jadi saya tidak setuju dengan pernyataan Pak Fadlizon dan kawan-kawannya yang menuduh Pak Jokowi berbohong simply karena target tidak tercapai. Karena yang namanya berbohong itu memerlukan niat. Ya, istilahnya mens rea, harus ada niat. Pada saat satu target tidak tercapai, bukan karena niat untuk berbohong, dan apalagi target tersebut tidak tercapai karena suatu hal yang di luar kendali, karena faktor eksternal, itu bukan kebohongan. Jadi lagi Pak Fadlizon jangan melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa target yang tidak tercapai itu adalah kebohongan. Kalau dianggap kebohongan, berikutnya kita akan lihat tanggapan warganet lainnya. Dengan hashtag mencari pemimpin dari Sony Panjaitan, pada umumnya politik kebohongan cenderung dimainkan oleh kubu yang kalah dalam hasil survei sementara terkait elektabilitas calon presiden. Bung Gamal. Ya, jadi kalau misalnya itu diasumsikan dengan kami, bolehlah survei bilang sekarang kami 30%, tapi akan menjadi 40% dengan dukungan mak-mak dan 50% dengan dukungan kawan-kawan milenial. Dan kami optimis ya, jadi saya sebut itu kecelakaan berpikir. Jadi kita tidak boleh mulai sebuah opini dengan sebuah prasangka. Keadilan itu harus dimulai dari pikiran. Dan saya pikir kita sekarang melihat ke depan. Tutuplah semua politik kebohongan yang ada ya, yang mungkin boleh diperdebatkan. Tapi saya ingin masuk ke esensi yang lebih penting. Sekarang bagaimana kita menatap, jadi sekelam apapun masa lalu, kita tatap masa depan ini dengan penuh optimisme. Setuju. Kita akan lihat berikutnya. Dari Maulana, yang pembohong siapa, Jokowi apa rakyat? Kalau rakyat bohong tidak mungkin membohongi pemerintah. Kalau pemerintah jelas janji 1 juta lapangan pekerjaan, yang kerja rakyat pribumi atau pekerja asing. Coba dijawab sama Bung Deddy. Gimana? Jadi ini saya bacakan lagi, yang pembohong siapa, Jokowi apa rakyat? Kalau rakyat bohong tidak mungkin membohongi pemerintah. Kalau pemerintah jelas janji 1 juta lapangan pekerjaan, yang kerja rakyat pribumi atau pekerja asing. Contoh di Sulawesi yang kerja Cina asing, sedang rakyatnya TKI ke Malaysia Arab. Jadi soal tenaga kerja asing yang disoroti. Itu salah satu anak haram dari ibu segala kebohongan yang dibuat untuk melawan Pak Jokowi. Jadi 2014 saja Mbak, Pak Jokowi itu diserang 73% lebih serangan negatif dan 26% lebih fitnah. Ambil contoh soal tenaga kerja asing yang Sulawesi.
Katanya ke Indonesia masuk 10 juta tenaga kerja asing. Yang kalau itu benar-benar terjadi, Masya Allah, 10 juta itu memang sedikit. Terbukti di Sulawesi itu yang ditemukan hanya 3.800 orang. Dan yang izinnya diberikan pada zaman sebelum Pak Jokowi. 1 juta lapangan kerja yang diberikan pemerintah? Oh, sedang berjalan sekitar 900.000 atau 700.000 kalau saya tidak salah. Tapi itu tidak tercapai, apa maksudnya berbohong? Kita akan lihat juga pernyataan lainnya dari Richard Doya. Politik kebohongan selalu diciptakan oleh orang-orang yang berintelektual atau calon pemimpin untuk menipu rakyat kecil. Susah cari pemimpin yang jujur di Indonesia zaman now. Iya atau enggak, Mbak Iren? Kalau menurut saya itu kembali lagi, kebohongan itu sebenarnya apa dasarnya gitu. Kalau misalkan kita pada kenyataannya memberikan suatu kritik, saran, atau membeberkan kenyataan kemudian dipelintir menjadi hoax atau kebohongan, itu saya nggak ngerti gimana cara menanggapinya. Jadi kita seharusnya melihat bahwa oposisi memang perannya adalah untuk mengkritisi, namun kritisi yang membangun, dan sekali lagi spiritnya adalah untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur. Ini saya akan tanya juga ke Bung Emrus berikutnya, pertanyaan lainnya. Harus dicari tahu dulu sebetulnya siapa yang memproduksi politik kebohongan atau hoax itu. Cara cari tahunya seperti apa? Emrus. Yang pasti ya, kalau kita bicara kebohongan, kalau kita lari ke suatu produk gitu ya, ada produser, ada distributor, ada penjual, ada konsumen. Jadi kalau dalam konteks hoax gimana? Kalau itu isinya kebohongan di bidang politik, dapat dipastikan aktor politik sumber kebohongan itu. Jadi mereka lah yang memproduksi ini. Biasanya siapa yang memproduksi kebohongan dalam suatu kontestasi politik, mereka yang merasa adalah pecundang, bukan petarung. Karena dia tidak yakin dengan program yang ditawarkan. Untuk memanipulasi persepsi publik, dia bermain dengan kebohongan itu. Sehingga dia tidak siap dengan program dan data yang disajikan. Maka diproduksilah kebohongan itu. Saya mau katakan ada, siapa yang memproduksi itu? Saya tegaskan bahwa itu bukan dilakukan oleh kandidasi, partai politik atau tim sukses, tetapi dilakukan oleh orang-orang kelompok tertentu yang boleh jadi berafiliasi politik tertentu. Ini saya menarik nih pernyataan Bung Emrus bahwa yang melempar politik kebohongan atau hoax ini justru nggak pede sama programnya sendiri. Betul. Bung Gamal pede dengan programnya sehingga tidak butuh. Jelas, kalau Anda lihat narasi kami bicara masalah-masalah ekonomi, masalah pengangguran. Contoh, kita masuk ya. Saya ingin ibaratkan seperti ini. Saya mengapresiasi kinerja pemerintah. Kita harus fair. Ada pencapaian-pencapaian. Tapi yang mau saya sampaikan contoh ketika bicara pengangguran. Pemerintah bilang pengangguran kita terendah 5,13%. Tapi sama, kalau kita compare dengan 2 periode sebelumnya. Zaman Pak SBY periode pertama ya, kemiskinan kita itu penurunannya 1,4%. Periode kedua 1,99%. Sekarang itu penurunannya dalam periode yang sama ya, itu 0,81%. Artinya apa? Saya mau ibaratkan seperti ini. Ibaratnya kita menempuh 400 meter. Siput itu butuh waktu 37 jam. Mobil Formula One itu 9 detik. Nah, pemerintah bilang kita menempuh 400 meter, tapi nggak bilang kalau kita jalan seperti siput, lambat sekali. Nah, isu ekonomi ini kan yang ditekankan selalu oleh Prabowo Sandi. Bagaimana tim Anda untuk menjawab hal ini? Kalau menurut saya sih itu tidak fair ya, ditimpakan semua kesalahan kepada Pak Jokowi. Yang paling penting gini, kita harus melihat dalam situasi setiap presiden itu berbeda-beda tantangannya. Saya katakan tadi pada zaman Pak SBY, kondisi perekonomian global relatif lebih mudah daripada sekarang. Karena ada kebijakan QE, komoditi kita booming, devisa kita booming. Pada saat ini, The Fed malah menaikkan suku bunganya di Amerika. Dan karenanya US dollar semua pulang kampung kembali. Dan karenanya terjadi pelemahan rupiah. Itu kan sesuatu hal yang di luar kendali Pak Jokowi. Dan seperti saya selalu katakan, ini yang lain kesannya kayak kalau mereka jadi presiden, terus mereka bisa mengendalikan The Fed gitu loh Mbak. Jadi kan itu suatu hal yang tidak fair. Jadi kalau Mas Gamal mungkin lihat, satu hal yang juga mungkin harus diingat. Kalau Mas Gamal mau lihat, harus diapresiasi dong. Upaya best effort yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, sekalipun di tengah keadaan makroekonomi yang tidak menguntungkan. Belum lagi dengan trade war antara US dan China. Mas Gamal tahu kan, kita itu salah satu eksporter untuk bahan produk antara raw material ke China. Tahu kan apa akibatnya? Kalau Amerika mengembargo tidak membeli bahan dari China, akan berdampak kepada kita. Itu suatu hal di luar kendali Pak
Jokowi. Begini loh, ibarat jadi saran saya ada dua yang mau saya sampaikan. Saran saya untuk periode selanjutnya Anda kasih keterangan. Saya berjanji demikian. Loh, ya kalau untuk kampanye ya. Jadi untuk kampanye periode selanjutnya Anda bilang saya berjanji seperti ini hanya jika. Jadi kasih keterangan asterisk satu itu kedua. Anda sebentar, Anda hanya menunjuk hidung. Bentar. Anda hanya menunjuk hidung, lupa bercermin. Oke. Saya kasih dulu, saya belum selesai. Nanti kita jawab di segmen berikutnya. Oke, siap. Kita akan melanjutkan lagi di Mencari Pemimpin. Apa sih sebenarnya yang pasti akan dilakukan oleh masing-masing dari tim Prabowo Sandi maupun tim Jokowi Ma'ruf untuk tidak menjual kebohongan. Kita tagih nanti janjinya sesaat lagi di Mencari Pemimpin. Dan Mama selalu pilih yang alami. Makanya kita pilih Tropicana Slim Stevia yang alami buat Mama yang diabetes dan aku yang keturunan diabetes. Tropicana Slim Stevia bantu jaga dan kontrol konsumsi gula berlebih. Harga geledek online Tiket Week, diskon tiket dan cashback yang bikin kaget. Sambar tiketmu sekarang. Please, beri aku satu Cadbury lagi. Please. Tuh, bisa kan? Wow. Apa aku bilang? Sini, Ibu buang bungkusnya. Wujudkan kebaikan dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Permainan memanas pemirsa. Mas Eko terluka pada lututnya. Wah, dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata Oke Plus. Widih. Oke Plus kini semakin oke. Ajaib, makan kuat. Teksturnya berpori pemirsa. Teksturnya elastis. Oke pemirsa. Mas Eko lagi mengomong. Dia mengomong. Kalau dia enak. Ya jos. Masuk Mas Eko. Oke Plus memang oke. First, there was one. However, it takes two to keep the fire alive, to push each other to victory, to make history. They share a connection. Trust each other's intuition. They move together, complete each other. We know it takes two to make formidable partners. Trusted, connected. Ada esensi dalam setiap peristiwa. Kami petik, ekstraksi, dan kemukakan dari berbagai sudut pandang demi keimbangan. Saya tahu ternyata yang bisa mengobati itu ganja. Tidak bisa terus undang-undang dilanggar dengan alasan kemanusiaan dan pengobatan. Lalu kalau ganja sebagai obat medis itu masih berpolemik. Itu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, namun penggunaannya oleh ahli. Mengadakan terdakwa Fidelis Aris Sudewa terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan... Kita tidak bisa lagi bersama di dunia ini. Tidak lagi bisa berbincang tentang hidup ini atau bertengkar tentang rencana untuk esok hari. Dapatkan berita objektif. Kompas TV, independen, terpercaya. Yang nikmati kekayaan di Indonesia hanya kurang dari 1% warga negara Indonesia. Yang 99% mengalami hidup yang sangat pas-pasan. Segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat. Tapi yang nggak baik sering menyerang lawan-lawan politik dengan cara-cara yang tidak beradab, tidak beretika, tidak ada tata krama.
ingin garis bawahi adalah kalau ketidakjujuran dalam dunia politik terus dipertahankan, apa jadinya? Karena rantai kebohongan akan terus terjadi di negeri ini. Karenanya saya ingin minta komitmen dari masing-masing tim SES untuk apa yang dijaminkan kepada rakyat bahwa kepada para pemilih nantinya tidak akan mengedepankan politik kebohongan untuk meraih kemenangan, tetapi juga menjunjung data, validitas informasi. Apa yang dijanjikan? Plus program nyata apa? Dari mulai Mbak Iren, silakan. Kalau saya sebenarnya ingin, tadi kan ulang-ulang ditampilkan Presiden Jokowi mengatakan tidak boleh menjual kebohongan, stop politik sara. Nah itu saya sangat mengapresiasi beliau, dan dari kubu kami dan pihak kami pun merasakan hal yang sama. Namun sekali lagi yang ingin saya katakan di sini, tolong bedakan antara retorika, kenyataan, dan kebohongan. Jadi sehingga pada saat kritik itu disampaikan tidak terus-terusan dibilang bohong. Di negara Tiongkok ada pepatah mengatakan begini, Liang Yao Ku Kou Li Yu Bing Zong Yan Ni Er Li Xing, yang artinya obat yang pahit akan menyembuhkan kamu. Namun kata-kata yang mungkin bikin telinganya nggak enak didengar itu akan berharap untuk perubahan sikap. Jadi kalau kita menerima ini dengan sikap yang positif, ujung-ujungnya kita mau menuju untuk keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jika janji tidak harus ditepati. Jika tidak menepati janji bukanlah kebohongan. Lalu kepada siapa kita harus percaya? Dan terakhir, kami komitmen. Dalam visi kami tertuang jelas bahwa kami akan menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, ras. Jadi saya di akhir ingin menyampaikan, walaupun kita berbeda pilihan ya dalam politik ya, tapi jangan korbankan persatuan kita hanya karena pilpres, dan mari kita pun punya tujuan yang sama ya, untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Kami terbuka untuk kritik, retorika, apalagi kritik konstruktif ya kan. Sangat kita tunggu-tunggu gitu. Yang jelas bicaralah berdasarkan data dan fakta. Kalau dikatakan retorika, dikatakan kritik tapi tidak berdasarkan data dan fakta, itu sama juga dengan kebohongan. Ya kan? Kembali lagi, kebohongan itu memerlukan niat. Jadi satu target yang tidak tercapai bukan karena niat untuk berbohong dan bukan karena suatu hal yang dalam kendali daripada seseorang itu bukan kebohongan. Dan saya mau mengajak sekarang semua elemen masyarakat, termasuk juga dari kubu Pak Prabowo, setuju, mari kita berpolitik sehat, ya, berpolitik tanpa kebohongan, karena rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang cukup dan memadai supaya mereka bisa melakukan pilihan, apapun juga itu pilihannya ya, tapi pilihannya itu berdasarkan informasi yang tepat dan akurat. Berikutnya, Bung Didi. Kalau saya berhenti berharap bahwa kubu lawan Pak Jokowi akan berhenti berbohong, karena dari 2014 sampai hari ini membuktikan harapan itu adalah sebuah utopia. Tapi saya mau ingatkan saja teman-teman yang di sana, bahwa dengan begitu banyak fitnah yang dihadapi Pak Jokowi, begitu banyak kebohongan yang dilontarkan di ruang publik, sampai hari ini Pak Jokowi masih yang paling disukai masyarakat. Jadi saran saya, berhentilah mereproduksi, menyebarkan terus-menerus segala kebohongan itu, karena rakyat Indonesia tidak akan percaya sama Anda. Oke. Berikutnya saya undang. Baik. Sebagai pamungkas diskusi kita, Bung Emrus. Jadi kalau tadi menyimak diskusi yang hangat sejak awal, mana sampai akhir, apa sih yang publik bisa bekali melihat dari tadi janji-janji dari masing-masing tim sukses, dan juga agar tidak terjebak dalam politik kebohongan, apalagi dengan perang data yang dianggap masing-masing valid. Harapan saya kepada masyarakat bahwa ketika masyarakat mendapat informasi dari kedua belah pihak, tidak mentah-mentah itu ditelan, tetapi analisislah, kajilah berdasarkan data-data yang tersedia di media massa yang kredibel atau pusat biro statistik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan hentikanlah saling serang dengan menggunakan pilihan-pilihan diksi kata. Saya melihat penggunaan diksi kata yang saling serang ada di dua kubu. Tapi tidak usah saya sebut. Hentikanlah itu, karena itu tidak produktif untuk rakyat. Majulah kepada, kalau sementara pandangan mengatakan adu program, adu gagasan, adu ide. Kalau saya mengatakan tidak, tawarkan program. Kalau adu program, kecenderungan akan membenarkan dia punya program, menyalahkan program lain. Oleh karena itu saya menyarankan pada kandidasi untuk menawarkan program, bukan adu program, sehingga masyarakatlah yang menilai mana yang terbaik. Rakyat tidak perlu digurui lagi. Yang terakhir, saya mau katakan, marilah seluruh rakyat Indonesia berbondong-bondong datang ke kotak suara nanti untuk menentukan pilihan dalam pemilihan pilpres maupun pileg.
satu suara menentukan kemenangan. Siapa calon yang mendapat suara 50% plus satu orang akan menjadi pemenang. Demikian. Jadi yang penting adalah tawarkan juga proses politik yang mencerdaskan. Betul sekali. Dan jangan mengorbankan persatuan bangsa hanya untuk merebut kekuasaan semata. Itu terima kasih Bung Emrus, terima kasih Mbak Iren, terima kasih Bung Gamal, terima kasih Bung Dedi, terima kasih juga Mbak Dini dan kawan-kawan sudah hadir di Mencari Pemimpin kali ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa. Perspektif ekonomi, perspektif politik, perspektif budaya, perspektif hukum, perspektif keamanan. Kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh Promah. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Ihsan Sito.